Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dan bintang tamu kita pada hari ini sungguh sangat spesial nih gitu kan. Dari ide-idenya yang mungkin tadi bercerita sedikit, tapi nanti kita akan ulik-ulik lebih banyak lagi dengan tema kita yaitu inovasi tanpa henti. Memang ide dan inovasi dari Bapak Alex Surapati ini luar biasa pemirsa. Kita sapa dulu, halo Bapak Alex. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lancar ke studio Pak ya? Alhamdulillah. Lancar ya gitu ya. Terima kasih juga sudah datang ke studio TVRI kita gitu ya. Kita akan bahas-bahas tentang inovasi tanpa henti. Tapi sebelum ke tema inti kita, aku pengen tahu nih background dari Pak Alex sendiri itu asalnya dari mana? Oh, saya kalau orang tua dari Lubuk Linggau. Jadi ya seperti biasa kalau kita di Indonesia ya ikut orang tua. Ikut orang tua ya. Tapi lahirnya di sana juga kah? Tidak, orang tua saya berpindah-pindah karena PNS kan. Jadi saya lahir di Curug, alhamdulillah di Provinsi Bengkulu. Gitu. Tetap ada darah Bengkulunya juga ya? Ya. Kayak gitu. Oh, asalnya dari Lubuk Linggau. Kalau aktivitas sehari-hari sekarang? Alhamdulillah saya itu adalah seorang dari dosen Universitas Bengkulu. Nah, cuma fakultasnya di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Gitu. Sudah mengajar dari tahun kapan? Saya ngajar sudah tahun 98. Setelah tamat, alhamdulillah ikut tes di sini. Oh, berarti kemarin basically keilmuan ngambil studinya di Bengkulu juga atau di luar? Karena orang tua saya tadi berpindah, saya ikut juga ke Palembang di Palembang. Oh, di Unsri, Palembang, di Unsri. Kenapa Kenapa memilih teknik elektro nih? Gitu kan. Nanti kita akan sangkut pautkan dengan ide yang Bapak buat sendiri. Ya, saya tertarik di bidang teknik elektronik ya karena waktu kecil memang sudah ada bibit-bibit bidang teknik itu sudah ada. Jadi kecil-kecil saya itu kalau dulu orang tua itu suka membelikan mainan ya. Adik saya seperti contohnya boneka gitu kan, rusak saya bongkar, saya lihat motor atau bahasa awamnya dinamonya masih bagus ya kan, saya ambil, saya jadikan perahu atau mainan kapalan untuk di air itu kan. Jadi dari kecil memang sudah ada di bidang teknik itu saya sangat menyenangi. Nah kemudian orang tua juga mendukung, misalnya kecil kita zaman dulu kan susah alat. Iya benar. Saya menemukan paku misal. Paku itu kemudian dengan alat yang sangat sederhana sekali, dengan menggunakan palu. Saya ketok-ketok, saya jadikan obeng. Kemudian orang tua lihat, saya dikasih uang Rp25, bahasa Bengkulu selawe. Iya benar. Gitu. Zaman itu juga masih berharga banget ya, Rp25. Iya. Bisa beli untuk uang Rp5 bisa jadi jajan ya untuk itu, anak-anak ya. Gitu. Oh, berarti memang dari kecil. Dari kecil saya menyenangi bidang teknik, khususnya teknik elektro ini. Karena semuanya peralatan itu tidak lepas dari teknik elektro seperti di studio ini gitu kan. Semuanya ya. Mulai dari lampu, listrik, segala macam. Coba bayangkan kemarin berapa hari di dekat saya itu mati lampu, listriknya padam kan? Tidak ada aktivitas, sunyi. Jadi betapa kita itu sangat ketergantungan terhadap listrik besar sekali. Iya. Dan memang semua sekarang malah memerlukan listrik Pak ya. Iya. Gitu ya. Dan teknik elektro adalah pilihan yang mungkin sangat tepat karena memang Bapak dari dulu suka ngulik-ngulik mesin ya. Ngulik mesin gitu. Gitu. Dan kemudian saya di samping teknik elektro saya tuh hobi juga dengan teknik mesin. Jadi saya khususkan sekolah di teknik elektro
Dan mesin itu sebagai hobi, teknik elektro dan mesin itu cocok. Jadi apa namanya, instrumen kendalinya adalah teknik elektro dan untuk menggerakkannya itu teknik mesin. Dan alhamdulillah saya dengan potensi yang saya miliki, saya pikir mengapa tidak saya jadikan kemampuan saya ini sebagai suatu potensi yang menunjang bisnis begitu. Dan juga untuk sebagai lab bagi saya. Akhirnya saya membuka usaha sendiri, saya buka bengkel kecil-kecilan. Di sanalah saya bisa menumpahkan kreativitas saya, membuat ini, membuat itu, membantu orang, memperbaiki ini, memperbaiki itu. Jadi tiap hari saya itu setelah bekerja di unit, jadi dosen, saya pulang ke rumah, saya kerja lagi dengan hobi saya. Gitu. Berarti memang mengerti kalau mesinnya sendiri. Secara kan keilmuan kan elektro. Kalau mesin sendiri secara otodidak atau memang benar juga kayak ngulik juga di buku, di jurnal dan lain sebagainya. Saya dari kecil itulah, zaman dulu alhamdulillah orang tua saya ada mobil, dapat mobil dinas gitu kan. Kalau dulu tuh jarang mobil, jadi dan bengkel juga agak sulit, sehingga saya sendiri diajak orang tua kotak-katik, jadi tambah keinginan tahu tuh makin besar. Nah, sehingga teknik mesin itu saya belajar sendiri di samping karena orang tua saya tuh mungkin sudah memikirnya jauh gitu kan. Nah, saya hari-hari itu di samping memang main juga seperti anak-anak lain, main bola, main bahasa Bengkulu tuh main palak babi gitu kan. Tapi tetap saya tiap hari itu diajak ke bengkel, sehingga saya tuh tumbuh keinginan tahu tentang mesin besar. Alhamdulillah sekarang saya buka usaha sendiri. Dan alhamdulillah juga tetap bisa mengamalkan ilmunya juga di Universitas Bengkulu. Di Universitas Bengkulu. Gitu. Tapi saya juga senang berkebun. Banyak nih hobinya. Banyak hobinya. Pinternya bisa ngajar gitu kan. Hobinya tetap dapat, ada bengkel dan berkebun juga. Berkebun di rumah saya tanam ini, tanam itu. Sebelum kesini saya berkebun dulu. Jadi lihat pohon pohon pepaya berbuah. Alhamdulillah timbul rasa syukur kita. Oke. Nah balik lagi ke tema kita, inovasi tanpa henti. Nah apa inovasi yang mungkin ceritalah awal pertama kali mengembangkan ide dari pertama kali yang sekarang mungkin Bapak mulai rintis juga. Jadi inovasi saya itu sebenarnya ada beberapa, tapi yang tahun 2017 saya pada saat itu, kalau dosen kan ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya. Benar. Pengajaran itu yang mengajar, pengabdian untuk masyarakat ya, seperti yang pernah saya lakukan itu di Sawah Lebar, membantu membuatkan mesin pencacah plastik, mengatasi masalah sampah plastik. Sampah plastik tadi dibikin batu paving block dan lain-lain, dan kemudian membuat minyak. Cuma yang tahun 2017 itu saya dari penelitian, saya buat proposal dan alhamdulillah proposal tersebut diterima melalui penelitian unggulan ya. Jadi saya membuat mobil, saya namakan mobil walaupun bentuknya masih kotak tapi dia bisa berjalan. Mobil listrik. Bukan mobil listrik. Kalau mobil listrik seperti yang sekarang ini, mobil saya namakan mobil hybrid. Begitu, mobil hybrid yang digerakkan oleh sumber energinya dari matahari dan angin. Begitu. Idenya itu dari mana pertama kali? Jadi pada saat itu kan BBM sudah mulai terus sebentar berubah harga. Naik ya harganya. Dan hampir tidak pernah BBM itu turun, jarang. Jadi turun. Sedangkan saya lihat di Bengkulu ini potensi ada. Potensi matahari, kita sering kepanasan. Kemudian bahkan ngeluh terus tiap hari. Ngeluh panas ya. Iya. Itu Bengkulu.
Bahkan tadi pagi saya baca WA tuh ada lucu bahwa seandainya Matahari itu kemarin minum paracetamol, obat pendingin penurun panas Panas, itu, iya, iya, maka iya. Bengkulu tidak akan sepanas ini. Iya, iya. Gitu. Kayak gitu. Jadi kemudian saya bikin mobil hybrid tadi. Nah, kemudian dari mobil itu sebenarnya banyak sekali masalah yang bisa dipecahkan. Oke, tapi ditahan dulu. Ya. Masalah apa yang harus bisa dipecahkan? Mungkin proses pengembangannya dan bagaimana perjalanannya juga, inovasi-inovasi yang sudah Bapak buat gitu ditahan. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.